Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Oktav Agung Budiono dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membicarakan tentang kekongruenan dan kesebangunan dari bangun datar. Maksud dari kesebangunan itu seperti yang ada di belakang saya ini. Bangun-bangun ini adalah bangun-bangun yang sebangun. Kalau ukurannya sama, maka kita katakan dia kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Jadi selain bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan diikuti. Kongruensi dan kesebangunan. A. Dua bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Misalkan saya gambarkan terlebih dahulu sebuah bangun trapesium. Kemudian saya buat sebuah garis. Apabila trapesium ABCD ini kita cerminkan terhadap garis ini, maka kita akan mendapatkan bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Misalkan cerminnya kita pindah. Nah, biar gambarnya nampak jelas. Kedua bangun ini sama dan sebangun. Ukurannya sama, bentuknya sama, besar sudutnya juga sama. Begitu pula apabila trapesium tadi kita geser. Misalkan kita geser sejauh sekian ini. Lima langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Saya geser. Nah, ABCD dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ini juga sama dan sebangun. Kita buktikan besarnya sudut. Misal besar sudut D. Nah, di sini nampak bahwa besar sudut D adalah 63,43 derajat. Sekarang besar sudut D aksen. Ini besarnya juga 63,43 derajat. Jadi besarnya sudut sama. Besar sudut C dengan C aksen itu sama. B dengan B aksen sama, A dengan A aksen juga sama. Demikian pula apabila ABCD ini saya putar atau dirotasi. Misalkan ABCD ini saya putar. Nah, ini hasilnya. Ya, hasil dari perputarannya. Ini juga sama dan sebangun. Sekarang kita bicarakan bagian yang B, yaitu dua bangun yang sebangun. Di sini sudah saya buat trapesium ABCD. Saya tambahkan, saya buat satu titik, titik E, akan saya dilatasi. Jadi bangun ABCD ini saya dilatasi dengan titik pusat dilatasi E, faktor skalanya saya buat 2.
seandainya faktor skalanya saya buat negatif 2, maka nanti arahnya akan berlawanan. Ya. Saya dilatasi lagi. Dengan faktor skala negatif 2. Agar nampak antara bangun semula dengan hasil dilatasi. Dua bangun trapesium ini bentuknya sama, namun ukurannya tidak sama. Melainkan ukurannya sebanding. Maka dua bangun ini tidak dapat kita katakan kongruen, melainkan hanya sebangun. Ciri-ciri dari dua bangun yang sebangun ini adalah perbandingan sisinya itu sama. Jadi nanti AD dibanding dengan A aksen D aksen itu akan sama dengan AB apabila kita bandingkan dengan A aksen B aksen. Sudut-sudut yang letaknya sama itu akan sama besar. Misalkan ya, ini kita lihat sudut A. Sudut A itu besarnya berapa? Nah, di sini nampak bahwa sudut A itu 90 derajat. Sekarang A aksen, besar sudut A aksen. A aksen juga 90 derajat. Besar sudut C misalkan. -45 derajat. Besar sudut C aksen. -45 derajat juga. Jadi sudut-sudut yang letaknya sama atau seletak itu besarnya sama. Dengan demikian, dua bangun kita katakan sebangun apabila sisi-sisi yang seletak perbandingannya sama, sedangkan sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Mari kita bicarakan secara tertulis. Kongruensi dan kesebangunan. Saya ulang kembali. Yang A, kongruensi. Dua bangun akan kongruen, dengan kata lain sama dan sebangun, apabila 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sebagai contoh. Nah, ini saya contohkan lagi. Ada dua bangun trapesium. ABCD dengan EFGH. Panjang AB itu sama dengan panjang EF. AB 3, EF juga 3. Panjang BC itu sama dengan FG. Panjang BC di sini 6. Panjang FG juga 6. Panjang CD itu sama dengan panjang GH. CD itu 5. GH juga 5. Sedangkan panjang DA itu sama dengan HE. DA panjangnya 2, HE panjangnya juga 2. Sekarang besarnya sudut. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut E. Nampak di sini A 90 derajat, E juga 90 derajat. Besar sudut B sama dengan besar sudut F, yaitu 90 derajat. Besar sudut C sama dengan besar sudut G, yakni besarnya adalah di sini 36,87 derajat. Dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Nah, sekarang dua bangun yang sebangun saja. Kita bicarakan kesebangunan.
Dua bangun akan sebangun apabila satu, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau tadi sama panjang, kalau sekarang sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bedanya dengan yang kongruen tadi hanya pada sisinya. Kalau kongruen itu sisinya sama panjang, kalau sebangun itu sisinya sebanding. Sebagai contoh, perbandingan antara sisi AB dengan EF itu sama dengan BC dibanding FG, sama dengan CD dibanding GH, sama dengan DA dibanding HE. Kita lihat di sini. Panjang AB 6, panjang EF 3, jadi 6 dibanding 3. Itu sama dengan 12 dibanding 6, sama dengan 10 dibanding 5, sama dengan 4 dibanding 2. Itu perbandingan sisi-sisinya. Sekarang besar sudut. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut E. Besar sudut B sama dengan besar sudut F. Besar sudut C sama dengan besar sudut G. Besar sudut D itu sama dengan besar sudut H. Jadi, kalau kongruen itu sama persis, baik ukuran maupun bentuknya maupun sudutnya. Kalau sebangun, itu sudutnya sama, bentuknya sama, namun perbandingan sisinya itu yang sama. Nah, dari hal-hal tadi, maka dapat kita simpulkan bangun datar yang pasti sebangun. Itu adalah satu, lingkaran, semua lingkaran itu pasti sebangun. Dua, persegi. Yang ketiga, itu adalah segi N beraturan, termasuk segitiga sama sisi. Segi N beraturan itu maksudnya segi 5 beraturan, segi 4 beraturan, segi 6 beraturan, dan seterusnya. Pasti mereka akan sebangun. Sekarang saya berikan contoh soalnya. 1. Diketahui dua bangun segi 4 yang sebangun. Di sini saya berikan dua trapesium ABCD dan EFGH. Panjang AB 6, panjang BC 4, CD 10. Sedangkan panjang EF 3, FG 3X ditambah 5, GH 2Y dikurangi 1. Pertanyaannya, berapakah nilai X dan Y? Jawabnya, mari kita bandingkan dulu. AB dibanding EF itu sama dengan BC dibanding FG. AB itu 6, EF itu 3. BC itu sama dengan 4, sedangkan FG itu sama dengan 3X ditambah 5. Kita kalikan silang. 6 kali 3X ditambah 5 itu 18X ditambah 30 sama dengan 3 kali 4 itu 12. 30 kita pindah ke kanan. 12 dikurangi 30 itu negatif 18. Jadi 18X sama dengan negatif 18. X sama dengan negatif 18 dibagi 18. Itu sama dengan negatif 1. Sekarang kita hitung Y. Kita bandingkan antara AB dengan EF. Itu sama dengan CD dibanding GH. AB 6, EF 3. CD sama dengan 10, sedangkan GH itu sama dengan 2Y dikurangi 1. Kita kalikan silang. 6 kalikan 2Y dikurangi 1, itu 12Y dikurangi 6. 3 kali 10, itu 30. Negatif 6 kita pindah ke kanan. 30 ditambah 6 itu 36. Jadi 12Y sama dengan 36. Y sama dengan 36 dibagi 12 atau 3. Contoh soal yang kedua. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton
yang berukuran 50 cm dikalikan 40 cm. Di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak, seperti nampak pada gambar di bawah. Foto dan karton tersebut sebangun. Pertanyaannya, yang A, berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Pertanyaan yang B, berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Mari kita bahas. Panjang karton apabila dibanding dengan panjang foto itu sama dengan lebar karton dibanding lebar foto. Panjang karton tadi 50 cm. Sedangkan panjang foto itu adalah panjang karton dikurangi bagian kiri dan bagian kanan. Berarti sama dengan 50 dikurangi 5 dikurangi 5. Kemudian lebar karton 40. Sedangkan lebar foto itu adalah 40 dikurangi bagian atas dan dikurangi bagian bawah. Berarti 40 dikurangi 3 dikurangi A. Kita sederhanakan, berarti 50 dibanding 40 itu sama dengan 40 dibanding 37 dikurangi A. Bagian kiri kita bagi 10, 5 dibanding 4 itu sama dengan 40 dibanding 37 dikurangi A. Kita kalikan silang. 4 dikalikan 40 itu 160. 5 dikalikan 37 dikurangi A itu adalah 185 dikurangi 5A. Negatif 5A kita pindah ke kiri, 5A. 185 kita kurangi 160. Berarti sama dengan 25. Dengan demikian, A sama dengan 25 dibagi 5, yaitu 5 cm. Jadi, lebar karton pada bagian bawah foto adalah 5 cm. Sekarang jawaban yang B. Kita hitung dulu lebar foto. Lebar foto itu sama dengan 40 dikurangi 3 dikurangi 5, yaitu 32 cm. Dengan demikian, perbandingan luas foto dibanding luas karton adalah 40 kali 32 dibanding 50 dikalikan 40. Masing-masing kita bagi 40. Sehingga sama dengan 32 dibanding 50. Kita bagi 2 sama dengan 16 dibanding 25. Yang ketiga, ini adalah perbandingan khusus pada trapesium. Perhatikan gambar ini, gambar trapesium di mana di sini ada 3 garis yang sejajar. Maka nanti apabila saya ingin mencari Z, apabila kita ingin mencari Z, maka caranya nanti kita kalikan silang. M nanti kita kalikan Y, sedangkan N itu kita kalikan dengan X. Ya, jadi panjang Z itu sama dengan M kali Y ditambah N kali X dibagi jumlah antara M dengan N. Jadi dibagi M ditambah N. Contoh, agar lebih jelas. Hitung panjang P dari gambar berikut. Berarti panjang P ini nanti sama dengan 2 kali 10 ditambah 3 kali 5 dibagi jumlah antara 2 dengan 3. Saya ulang. P sama dengan 2 kali 10 ditambah 3 kali 5 dibagi 2 tambah 3. Disederhanakan, 20 tambah 15 dibagi 5, 35 dibagi 5, hasilnya adalah 7. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan.